pelaksanaannya itu harus lebih teratur, harus lebih adil juga dalam pemungutannya seperti itu. Baik, berikutnya adalah kita akan lihat materi apa yang akan kita bahas eh, pada sore hari ini. Dia yang pertama ada pendahuluan, juga ada dasar hukum Undang-Undang PBB, lalu PBB sektor pedesaan dan perkotaan serta pertambangan. Nah, ini sedikit kita akan ulas gitu ya, tetapi tidak terlalu mendalam karena di sini kita akan fokus ke PBB P2, sektor pedesaan dan perkotaan. Tentunya nanti berkaitan dengan PBB P2 ini ada dasar hukum, ruang lingkup, subjek dan objek pajak, tarif, NJOP, NJOP TKP, serta contoh perhitungannya. Seperti itu. eh kita akan lihat di sini, ini banyak sekali ya undang-undangnya, apa dasar hukum PBB-nya. Dari mulai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 ya yang dimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94. Ada juga undang-undang yang terbaru Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan eh, keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya, dari undang-undang turun eh, menjadi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 85 ya tentang persentase NJKP pada PBB. Nah, ini perlu diperhatikan berkaitan dengan NJKP karena memang dari eh, peraturan sebelumnya ya berkaitan dengan hmm, persentase NJKP ya mulai dari 50%. Seperti itu. Nah, ada juga keputusan Menteri Keuangan ini berkaitan dengan tata cara pendaftaran objek pajak PBB dan juga nanti updating untuk kota ataupun kabupaten yang memang eh, mengalami peningkatan seperti itu. Ada Gubernur DKI. Nah, ini adalah nanti contoh dari peraturan ya untuk apa namanya di daerahnya seperti itu ya. Setelah itu turun lagi peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan ada juga Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Ini juga ada peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2011. Ya, artinya di sini Bapak Ibu dari undang-undang ya kita turun ke peraturan pemerintah, ada keputusan menteri, lalu ada keputusan ataupun peraturan gubernur DKI. Dalam artian di sini bahwa untuk pajak bumi dan bangunan ini ada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gitu. Ya, baik. Kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada pengertian PBB. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ya berkaitan dengan bagaimana PBB itu menjadi pajak daerah, bagaimana dasar pengenaan pajaknya, bagaimana perhitungannya, bagaimana tarifnya, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu PBB. Ya, PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan ya terhadap bumi, oh, terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang eh, PBB sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ya yang diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah. Nah, kita akan lihat dari definisi yang pertama tentunya di sini untuk perhitungan PBB ini akan dilihat apakah ada bumi dan atau bangunan. Ya, dalam artian di sini bisa satu bumi yang kita hitung ya ataupun ada bangunannya, bumi dan bangunan seperti itu. Ya, nggak akan mungkin ada bangunannya saja tanpa ada buminya gitu. Ya, jadi di sini kita akan hitung untuk perhitungannya buminya berapa, NJOP-nya bangunannya berapa. Ya, itu kalau ada bumi dan bangunan. Berikutnya adalah ada pengertian yang kedua berkaitan dengan PBB ini adalah bersifat kebendaan. Ya, dalam artian di sini ya besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek siapa yang membayar itu tidak ikut menentukan besarnya pajak. Nah, jadi di sini mau siapapun yang membayar, secara jumlah tetap saja seperti itu, ya. Mau siapapun yang membayar. Berbeda dengan pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan tentunya yang akan membayar itu siapa, ya, itu akan menentukan besar kecilnya pajak. Ya, umpamanya hmm, A akan bayar PPh 21 akan kerja itu ya, dengan B itu pasti akan berbeda juga. Nah, kalau di sini siapapun yang membayar, baik A, B ataupun pengontrak ataupun eh, penghuni rumah, ya, itu akan sama saja ya jumlahnya. Itu tidak akan mempengaruhi besarnya pajak bumi dan bangunan. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya adalah dari objek PBB, ya, dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022, ini kita akan menentukan ya untuk perhitungan NJOP pajak bumi dan bangunan. Berawal dari adanya objek PBB. Kita akan lihat di sini ya, paragraf 8 PBB P2 pasal 38 ayat 1 dan 2. Ini menyebutkan bahwa ada permukaan ataupun ada bumi dan bangunan. Yang dikatakan sebagai bumi itu apa? Yaitu adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Berarti ada dua ya yang dikatakan sebagai bumi. Ada permukaan dan tubuh bumi. Ya. Permukaan bumi ini meliputi apa saja? Biasanya ini yang kelihatan nih oleh kita. Ya, ada tanah. Ya, contohnya saja ada sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan. Itu yang terlihat oleh kita. Lalu ada airan kedalaman serta laut wilayah Indonesia. Biasanya ini digunakan ataupun menjadi dasar untuk pembayaran PBB ya jika ada tambang seperti itu. Nah, ini adalah bumi. Lalu dikatakan bangunan itu yang seperti apa gitu kan. Nah, kalau bangunan tentu saja di sini ada konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Ya, nah ini berarti ada bumi dan bangunan. Ketika kita akan menghitung PBB-nya, kita akan hitung dulu apakah ada bumi dan bangunan, dua-duanya ada, atau hanya satu bumi saja, seperti itu. Ya, sehingga di sini akan terlihat Jangan kirim kemana? perhitungan itu akan berbeda ya, yang dimana kalau misalkan hanya bumi berarti bumi saja, tapi kalau misalkan ada bangunannya, tentunya ini akan ada perhitungan bumi dan bangunan seperti itu. Nah, ini objek PBB ya yang termasuk dalam kategori bangunan. Ada jalan tol, ya, ada sarana olahraga, ini juga ada kilang minyak,
ya. Ada dermaga, ada pekarangan, pagar mewah, ya. Ini juga fasilitas mewah dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikatakan sebagai bangunan dalam objek PBB. Berikutnya adalah kalau kita tadi ada objek PBB, berarti ada objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Ya. Jadi kalau bumi dan bangunan itu tadi adalah objek PBB, ini ada objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Objek pajak yang seperti apa? Ya. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 pasal 38 ayat 3 poin A digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan ibadah, Bayar larang gak tahu melu. sosial, kesehatan, ya, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini misalkan saja kalau tempat ibadah jelas ya tempat ibadah dari agama masing gitu ya. Sosial, kesehatan ada nih rumah sakit, tapi rumah sakit yang non profit oriented seperti itu. Ya, kalau yang komersil tetap aja menjadi objek pajak dari PBB. Yang poin B digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Poin C-nya merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Ya. Poin D-nya adalah digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan poin E-nya adalah digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Untuk poin E yang lebih lanjut, ini kita akan lihat contohnya. Nah, ini adalah objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Seperti itu. Ya. Nah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, ya pedesaan dan perkotaan, dan atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini organisasi internasionalnya ada yang di bawah PBB ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada United Nation Resident Coordinator, itu ya. Ini contohnya, ya, banyak. Lalu lembaga keuangan ada ASEAN Development Bank, ya, sampai dengan ASEAN Infrastructure Investment Bank. Juga ada kerjasama teknik bilateral, ya, dari mulai Japan International Cooperation Agency, ya, Korea International Cooperation Agency. Nah, ini adalah contoh ataupun badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan PBB. Ya, ini disahkan oleh Menteri Keuangan. Seperti itu. Berikutnya adalah dari objek PBB kita beralih ke subjek PBB. Ya. Subjek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Nah, di sini tentunya kita akan lihat ya secara ringkasan ya siapa yang wajib membayar PBB. Nah, kita akan lihat berarti jawabannya adalah subjek dari PBB-nya itu sendiri. Siapa aja subjek? Yang pertama mempunyai hak atas bumi, yang memperoleh manfaat atas bumi, yang memiliki menguasai atas bangunan, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Ya, berarti di sini bisa saja ini yang bayar wajib yang bayar PBB itu
ya wajib bagi pemilik, penghuni, pengontrak, ya. Terus lagi penggarap, pemakai, atau penyewanya itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, kewajiban membayar PBB tidak terkait dengan kepemilikan atas bumi dan atau bangunan. Segala sesuatu dalam bentuk dokumen seperti SPPT, STP, SKP atau bukti pembayaran bukan merupakan bukti kepemilikan atas bumi dan bangunan. Nah, dalam artian di sini Bapak Ibu seluruh ya baik yang membayar maupun yang dokumen dari PBB tersebut itu bukan merupakan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan ini berarti hanya sertifikat ataupun AJB seperti itu. Ya, ini hanya bukti bayar saja bahwa PBB sudah dibayarkan baik oleh pemilik, penghuni, pengontrak, pemakai, penyewa ataupun penggarap seperti itu. Ya, nanti ketika ada SPPT datang ke bumi ke rumah Bapak Ibu misalkan saja dan siapapun yang membayarnya itu akan ada bukti bayarnya. Nah, baik SPPT maupun bukti bayar itu merupakan eh, bukan terkait dengan kepemilikan atas rumah yang ditempati seperti itu ataupun tidak terkait dengan kepemilikan atas bumi dan atau bangunan seperti itu. Ya, itu hanya buktinya saja. Berikutnya adalah ini ada desentralisasi PBB dan BPHTB. Ya, bagaimana perpindahan dari PBB dan BPHTB ini? Ya tentunya ini adalah upaya pemerintah memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Ya, PBB P2 dan BPHTB diharapkan bisa menjadi salah satu sumber yang potensial bagi daerah, di mana daerah memiliki data yang lebih akurat, lebih dekat dengan objek pajak. Dengan dekatnya dengan objek pajak tersebut, maka eh, akan sering disesuaikan nilai wajar tanah, ya, di mana kalau ada peningkatan nilai wajar tanah, ya, itu akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Ya. Ujungnya seperti itu. Sehingga di sini pemerintah mempunyai kebijakan bahwa PBB dan BPHTB dipindahkan kepada kewenangan daerah ataupun dikatakan sebagai desentralisasi PBB dan BPHTB seperti itu. Nah, ini konsep pengalihannya ya. PBB ini sebelum pembaruan Undang-Undang Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah ini menjadi pajak pusat ya. Yang menjadi pajak daerah hanya PKB ya sampai dengan pajak sarang burung walet seperti itu. Namun setelah adanya pengalihan PBB dan BPHTB ya maka PBB ditarik, PBB P2 itu ditarik yang tadinya kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak daerah ya PBB dan BPHTB seperti itu. Yang awalnya ini adalah seluruh PBB ini kewenangan pemerintah pusat. Nah, lalu secara luas gitu ya, tujuannya itu apa? Untuk pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah. Yang pertama, memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah. Ya, dengan adanya desentralisasi tentunya ya pemerintah daerah akan tahu, akan paham ya di mana objek pajak baru sehingga akan memperluas ataupun menambah pundi-pundi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Karena pemerintah daerah tahu lokasinya seperti itu.
Begitupun dengan tujuan yang kedua, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, ya, termasuk dengan pengalihan PBB 2 dan BPHTB ini menjadi pajak daerah. Nambah, gitu ya. Pendapatan daerahnya itu nambah dengan adanya desentralisasi PBB dan BPHTB seperti itu. Nah, berikutnya adalah memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, saya akan berikan peraturan dari setiap daerah yang mengatur tarif dari pajak bumi dan bangunan setiap daerah. Sehingga di sana akan terlihat diskresi penetapan tarif pajak. Ya, ini akan ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tentunya ini sudah menjadi kebijakan, ya, juga ada dasarnya dari pemerintah daerah, ya, sehingga akan berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lainnya. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Ya, ini tentunya ketika ada tambahan gitu ya, tambahan dari sumber pajak, maka akan ada instrumen penganggaran yang berubah, alokasi yang berubah juga. Dengan terbitnya undang-undang tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah. Tentunya ini akan menjadi eh, tambahan ataupun sumber pendapatan daerah yang baru. Berikutnya adalah ini dari sisi risetnya gitu ya. Kita tahu bahwa PBB kedua ini akan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tapi ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PBBP2 ini, ya, akan efektif berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah asalkan gitu ya ada beberapa faktor yang mendorongnya. Tapi ya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari efektivitas yang memang menghambat kontribusi pendapatan, menghambat eh, kontribusi PBB2 terhadap pendapatan asli daerah. Yang pertama, ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB2. Yang kedua, wajib pajak berdomisili di luar kota, nah, sehingga bisa jadi tidak kurang sadar gitu ya, kurang sadar terhadap pembayaran PBB. Ya. Yang ketiga, objek dan subjek pajak yang tidak diketahui. Yang keempat, kualitas pelayanan. Yang kelima, kesadaran wajib pajak. Selain itu pula, kesadaran dari wajib pajak mengenai pentingnya melaporkan pajaknya dan kurang pengetahuan dalam laporan SPT tahunan secara online melalui e-filing ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kontribusi PBBP2 terhadap pendapatan asli daerah seperti itu. Ya. Nah, kita akan mulai masuk ke perhitungan, ya. Bapak Ibu, ini adalah PBB secara umum, ya, dibagi menjadi dua, ada PBBP2 dan PBBP3. Itu. Nah, eh, dari perhitungan ini ada yang dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak seperti itu. Dasar pengenaan pajak, ya, ini peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 234 garis miring MK titik 02 S0403 tahun 2022. Dasar pengenaan pajak adalah
nilai jual objek pajak NJOP, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek yang lain yang sejenis, nilai perolehan baru, nilai jual objek pengganti. Ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kementerian Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangannya. Nah ini Pak Ibu, ya kaitan dengan dasar pengenaan pajak. Yang saya ringkas di sini, pendekatan penilaiannya yang pertama ada market data approach ataupun pendekatan data pasar. Nah, kalau ini NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak sejenis dengan objek pajak lain yang telah diketahui harga pasarnya. Nah, ini umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah dan NJOP dari bangunan. Berikutnya adalah pendekatan biaya ataupun cost approach. Nilai tanah dan bangunan, terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun ataupun membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya. Nah, ini biasanya kalau misalkan saja ya tidak ada market data approach, tetapi rata-rata pendekatan data pasar ini itu sudah ada ya, dan pemerintah sudah mempunyai standar ataupun mempunyai dasar untuk menentukan NJOP. Yang ketiga adalah pendekatan pendapatan ataupun income approach, menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan oleh kedua pendekatan sebelumnya, tetapi ditentukan berdasarkan pendapatan bersih operasi untuk memperoleh nilai properti. Ini biasanya ya digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang dan objek untuk perairan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan penyesuaian. Ya, tentunya di sini yang daerah dengan perkembangan daerahnya cepat, ya biasanya akan disesuaikan dengan tarif pajak yang dilakukan. Ya, biasanya setiap 3 tahun. Ya, ada beberapa faktor yang tentunya membuat NJOP naik ini, ya biasanya akses lokasi juga peruntukannya. Kalau misalkan saja akan menjadi kawasan perumahan atau industri, nah umumnya harga pasar di eh, tanah ataupun bangunan yang ada di sekitarnya itu akan meningkat seperti itu. Ya, nah besarnya NJOP ini harus ditetapkan setiap tahun. Ya, akan didata lagi paling lambat itu 3 tahun. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB 2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Artinya, Bapak Ibu, di yang baru ini ya ada peraturan persentase selain dari tarif. Seperti itu. Selain dari tarif yang tentunya ini akan menjadi pengali dari NJOP. Ya. Nanti kita akan lihat NJKP-nya berapa, lalu ditetapkan berapa persen untuk pengali dari NJOP tadi. Besaran NJOP ditetapkan oleh kepala daerah. Ada peraturan daerahnya. Nah, di sini ada nilai jual objek pajak NJOP TKP. Tadi kita berbicara dasar pengenaan pajak itu dikatakan sebagai NJOP. Setelah itu kita akan lihat NJOP TKP. Kalau misalkan dalam PPh itu ada
penghasilan kena pajak ya. Lalu ada penghasilan tidak kena pajak. Nah, seperti itu. Ini juga ada eh, dasar pengenaan pajaknya berapa, ya, NJOP-nya berapa, NJOP TKP-nya berapa, ya. Peraturannya ini adalah batas NJOP atas tanah, atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarannya, syaratnya setiap WP memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak dapat digabungkan dengan objek pajak yang lainnya. Ya, kita akan lihat dalam contoh perhitungan nanti. Ya, setelah slide inilah. Ya, beberapa slide ini kita akan tayangkan yang berkaitan dengan soal untuk NJOP TKP, ya, yang dikenakannya hanya 1 objek pajak saja. Ya. Nah, mulai tahun 2012, ini contohnya di DKI ya.